Seperti yang sudah dibahas di video yang pertama tadi, sebagai pendamping orang tua, yang pertama bisa kita lakukan yaitu membuat jadwal kegiatan dan aturan bersama. Nah, di sini ada contoh aturan bersama yang sudah disepakati. Mungkin nantinya bisa diterapkan di rumah ya. Nah, aturan seperti ini sebenarnya kegiatannya itu adalah kegiatan keseharian yang memang sehariannya sudah dilakukan. Nah, kenapa kok kita membuatnya seperti ini? Karena kan memang ini di masa belajar dialihkan dari rumah, tapi anak-anak menganggapnya bahwa ini adalah momen liburan. Mereka cenderung bangunnya siang, mereka cenderung tidak mau belajar, mereka cenderung bermain lupa waktu, bermain gadget lupa waktu. Nah, diharapkan dengan adanya aturan seperti ini, anak-anak nanti bisa lebih disiplin lagi. Karena selama libur sekolah, kan anak-anak tidak dapat uang jajan, tidak dapat uang saku. Nah, agar kita tidak memberikan uang secara cuma-cuma kepada anak, jadi kita bisa membuat atau mensiasatinya dengan aturan seperti itu. Yang kedua adalah belajar sambil bermain. Nah, di sini nanti akan ada beberapa contoh permainan yang biasanya saya gunakan dalam mendampingi anak-anak belajar. Semoga nantinya permainan-permainan ini bisa menjadi referensi ataupun contoh untuk bisa diterapkan di rumah. Yang pertama adalah permainan ular tangga. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk bermain dan belajar bersama anak. Karena di setiap kotaknya kan ada edukasi-edukasi yang sebenarnya ini penanaman nilai-nilai yang nantinya bisa dipelajari anak dengan bermain. Jadi anak akan merasa senang dan juga belajar. Yang selanjutnya adalah permainan seperti ini. Nah, bisa dilihat gimana cara memainkannya. Nantinya kan ini lagi belajar sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Nah, nanti di luarnya itu bisa diberi nama-nama Rasul-Rasul dan para Nabi. Jadi selain belajar tentang sifatnya, juga nama-nama Nabi. Tebak kata. Nah, biasanya permainan ini saya gunakan ketika bahasa Inggris. Ketika nanti sudah selesai hafalan kosakata baru, nah si anak diajak bermain seperti ini, nanti si anak disuruh untuk melengkapi beberapa ini garis yang rumpang, karena bahasa Inggris selain hafal pengucapan juga harus benar dalam penulisan. Yang selanjutnya adalah mempraktekkan materi si anak. Ini adalah contoh ketika materinya adalah lokomotor, jadi mempraktekkan gerak lokomotor, atau mungkin nanti ketika materinya si anak tentang kesenian daerah, kita bisa memperlihatkan tari-tarian, atau bahkan mungkin kita bisa menari bareng bersama anak. Nah, ketika anak mungkin sudah benar-benar lelah belajar, kita bisa menggunakan siasat. Dia disuruh menggambar apapun mungkin, atau tokoh yang dia suka, ataupun mewarnai, ataupun bisa bermain ABCD. Contoh ABCD tentang hewan. Nah, nanti ketika berhenti di huruf di D, berarti harus cepat-cepat menyebutkan hewan yang awalnya D. Yang ketiga adalah penilaian secara berkala. Apa sih maksudnya dari penilaian secara berkala? Yaitu selama 1 minggu atau 2 minggu sekali kita melakukan penilaian kita terhadap anak, tetapi juga penilaian anak terhadap kita. Jadi anak nantinya menilai gimana sih cara kita menyampaikan materi atau cara kita mendampingi belajar, apa yang dikeluhkan anak, apa yang tidak disukai anak dari kita, apa yang anak kurang nyaman atau gimana. Nah, itu nanti dilakukan penilaian secara berkala. Jadi agar kita itu bisa tahu apa sih yang diinginkan oleh anak, dan anak juga bisa tahu apa sih yang kita inginkan. Yang ketiga adalah penilaian secara berkala. Apa sih maksudnya dari penilaian secara berkala? Yaitu selama 1 minggu atau 2 minggu sekali kita melakukan penilaian kita terhadap anak, tetapi juga penilaian anak terhadap kita. Jadi anak nantinya menilai gimana sih cara kita menyampaikan materi atau cara kita mendampingi belajar, apa yang dikeluhkan anak, apa yang tidak disukai anak dari kita, apa yang anak kurang nyaman atau gimana. Nah, itu nanti dilakukan penilaian secara berkala. Jadi agar kita bisa tahu apa sih yang diinginkan oleh anak, dan anak juga bisa tahu apa sih yang kita inginkan.